tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbakhuka fanzur ma'adha tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudaqi fala yaqrabana musallana. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Idul Adha hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jali, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wasyukru ala jaji, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa itu wal istidadul jawabir rahim, mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada pada tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, mengingatkan kepada kita kepada sosok panutan sepanjang zaman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagai kekasih Allah, bapaknya para nabi dan pemimpin bagi umat Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini pula mengingatkan kepada kita akan peristiwa Idul Qurban atau Idul Adha. Yang melatar belakang akan peristiwa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam kitab Miskatul Anwar, sosok Nabi yang sangat dermawan, mengorbankan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor untanya. Bila itu dikalkulasi dengan rupiah, pada masa itu kurang lebih 13 miliar rupiah dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi terkagum-kagum bagi umatnya dan juga para malaikat. Salah satu umatnya bertanya, wahai Ibrahim, dari mana harta itu dan kemana harta itu kau dapatkan? Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan saya serahkan harta itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun belum seberapanya. Bila Allah perintahkan kepada saya untuk mengorbankan putra saya Ismail alaihissalam yang saya cintai, yang saya sayangi, maka itu pun akan kami laksanakan, akan Ibrahim alaihissalam. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk mengorbankan putranya, yang disebut dengan Yaumul Tarwiyah. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam masih keraguan, apakah benar ini datang dari Allah Subhanahu wa taala atau setan yang mengusik akan keharmonisan rumah tangga. Mimpi itu berulang pada tanggal 9 Zulhijjah, Yaumul Arafah, bahwa kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yakin inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbakhuka fanzur ma'adha tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala
Ismail sudah usia sanggup, Ibrahim berkata kepada Ismail alaihissalam, "Wahai putraku, aku melihat di dalam mimpi bahwa Allah perintahkan untuk mengorbankan. Maka pikirkanlah itu dan bagaimana pendapatmu?" Ismail alaihissalam berkata, "Qala ya abati fa'al ma tu'malu, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahanda, lakukanlah akan apa yang Allah perintahkan kepadamu, dan insya Allah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada hadis yang bernada biru ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengorbankan Ismail alaihissalam. Ismail berkata, "Wahai ayahanda, ikatlah anggota tubuhku itu dengan erat-erat agar aku tidak bisa bergerak lagi. Cincingkan bajumu agar tidak terpecik darah yang kemudian dilihat oleh ibundaku dalam kesedihan. Tutuplah mataku dan palingkah mukaku agar engkau tidak bersedih dan tidak dalam hal ini tidak bersedih terhadap apa yang Allah perintahkan kepadamu. Dan wahai andaku, salamkan kepada ibundaku." Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, ketika pisau itu untuk menancapkan ke leher Ismail alaihissalam begitu kuat seolah-olah leher itu dilapis oleh baja, maka fungsi pisau itu tidak ada manfaatnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba dari surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibenarkan manusia mengorbankan manusia. Mau manusia menyembelih kepada manusia, apa yang harus dikorbankan? Yang harus dikorbankan adalah sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia itu. Sikap egois, menang sendiri, sikap mencintai duniawi dan lain sebagainya. Itulah yang harus dikorbankan oleh kita semua. Boleh jadi kita adalah Ibrahim alaihissalam yang mempunyai Ismail alaihissalam. Ismail kita boleh jadi harta benda kita, boleh jadi pangkat dan derajat yang kita miliki, cinta kepada dunia. Itulah yang harus dikorbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita ambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga? Yang pertama adalah integritas teologis Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sejak muda sampai tua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan ketauhidannya, akan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa muda, Ibrahim diuji dengan yang namanya umatnya yang menyembah berhala, sementara berhala itu dibuat oleh orang yang membesarkannya, yaitu ayahnya. Bagaimana Ibrahim mengajak umatnya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyekutukannya. Ayat Al-Qur'an menjelaskan, "Walam yakun minal musyrikin," dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di usia tua Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya. Maka itu pun dilakukan dengan totalitas, loyalitas dan integritas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim telah melakukan itu dengan benar. Inilah integritas tauhid Nabi Ibrahim yang harus menjadikan contoh bagi kita. Ketika Allah memberikan perintah kepada kita untuk mengabdi, menyembah hanya kepada Allah, maka harus ada sifat totalitas, loyalitas dan integritas yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, belajar dari kisah Nabi Ibrahim ini, bagaimana kita berpikir kritis yang disebut dengan critical thinking. Walaupun yang membuat berhala itu adalah seorang ayahanda yang telah membesarkan, Ibrahim tidak berdiam diri, tapi bagaimana kita mengkritisi bagaimana tentang kebijakan orang tuanya yang jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Maka inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kritis ini yang harus kita miliki terhadap apa? Terhadap kebijakan-kebijakan boleh jadi pemerintah kita yang tidak memberikan maslahat kepada umat kita.
Ayat Al-Quran menjelaskan tentang perintah berpikir kritis ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi mereka yang berakal, yaitu ulil albab, mereka yang mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik ketika dia berdiri, duduk maupun berbaring. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah, tidaklah Engkau sia-sia menciptakan ini semuanya. Maha suci Engkau dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kritis inilah yang harus kita miliki. Belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah bagaimana Nabi Ibrahim mempunyai yang disebut dengan kematangan pribadi. Kematangan pribadi ini yang diwujudkan dengan kematangan berpikir Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, maka Ibrahim mengatakan, "An adbahuka fandur ma'ada tara." Wahai anakku, maka pikirkan dan bagaimana pendapat. Ini ada dialog yang dijalin antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Bukan serta-merta kemudian melakukan begitu saja, tetapi anaknya sudah berpikir dan suruh berpendapat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, apakah itu sudah kita lakukan? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Adanya hubungan interaksi antara seorang ayah dengan anak-anaknya, atau kita hanya memberikan fasilitas tanpa memberikan yang namanya evaluasi kepadanya. Maka Al-Quran menjelaskan, anak boleh jadi bisa menjadi musuh bagi kita. Anak bisa boleh jadi menjadi fitnah bagi kita. Anak boleh jadi menjadi kesenangan bagi kita. Bahkan anak bisa menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Seperti halnya yang sering kita lakukan dalam berdoa kepada Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jadikanlah istri kami dan anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kematangan berpikir yang kemudian diwujudkan dengan kematangan jiwanya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, didengarkan dan ditaati. Maka Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, dan insyaallah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematangan jiwa yang kemudian diwujudkan dengan matangan sikap. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam tidak mengatakan bahwa dirinya satu-satunya nabi yang paling sabar, tetapi mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan temuiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa ilahil hamd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang hidup ini adalah bertransformasi. Hidup ini adalah perubahan. Kita tidak boleh terpuruk dalam kesedihan. Kita tidak boleh berdiam diri terhadap nasib kita. Tetapi kita harus bergerak antara satu sudut ke sudut lain, sebagaimana yang diajarkan oleh Siti Hajar, berlari-lari kecil dari bukit Sofa dan Marwah, meninggalkan siapa? Ismail alaihissalam yang dicintai. Maka itu juga yang harus kita lakukan. Allah tidak merubah nasib seorang hamba, kecuali hamba itu sendiri yang merubahnya. Jadi kita yang harus mampu merubah terhadap nasib kita sendiri. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga Allah tidak merubah nasib seorang hamba, kecuali hamba itu yang harus merubahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam,
maka hidup ini harus mempunyai sikap yang disebut sikap resiliensi, sikap kekuatan mental untuk mampu bertahan terhadap ujian, musibah dan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan mental itu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga. Bagaimana Allah perintahkan berada di suatu lembah yang sunyi, sepi, yang tidak ada tanaman apapun di sana. Dia harus ada di sana untuk bertahan. Nabi Ibrahim tidak tahu apa tujuan Allah perintahkan di tempat itu. Tetapi dengan keikhlasan, dengan totalitasnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang tandus itu menjadi Makkahul Mukarramah, tempat yang setiap umat ingin berkunjung ke sana. Maka inilah yang harus kita pelajari untuk mampu bertahan dalam kondisi apapun. Di antaranya bisa kita lalui dengan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohonlah ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Seberapa dosa kita kepada Allah, sebesar apapun dosa kita kepada Allah, yakinilah ampunan Allah itu seluas langit dan seluas bumi. Maka kita harus berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Sikap resiliensi ini bisa kita bangun dengan yang namanya doa. Doa itu sesuatu yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena doa, sesuatu yang dibenci menjadi dicintai itu karena doa. Maka perbanyaklah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa'inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Maka apabila mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Allah, jawablah Allah itu dekat. Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang berubah padanya. Maka berimanlah kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap resiliensi itu juga kita bangun bagaimana kita mempunyai perilaku yang disebut dengan kesabaran. Sabar kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita banyak ujian dalam hal ini. Sabar dalam ketaatan, bagaimana kita tetap istiqomah, konsisten untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu dan sekuat tenaga kita. Sabar di dalam kemaksiatan bukan berarti ketika kita dalam kondisi terpuruk kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu seperti sifat-sifat yang ada dalam kebinatangan itu, maka itu tidak dibenarkan. Maka bagaimana kita tetap menjaga diri kita dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang kemudian sabar dalam menghadapi ujian musibah yang datang dari Allah SWT. Ada keinginan kita tahun ini ingin berkorban, ternyata ada musibah atau ujian yang lain yang harus kita lakukan. Maka di sini kita harus melakukan namanya kesabaran. Boleh jadi Allah menguji kepada kita, kekurangan harta benda, buah-buahan, terancam jiwa kita. Maka semuanya itu harus dilakukan dengan sifat resiliensi, di antaranya dengan kesabaran kita kepada Allah SWT. Kenapa harus sabar? Karena Allah SWT telah menjanjikan kepada kita, memerintah kepada kita untuk menjadikan sholat dan sabar itu menjadikan penolong kita, yang sehingga innallaha ma'as shabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir dari khutbah singkat pada kesempatan kali ini, mari kita janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang namanya rezeki, kesanggupan untuk berkorban, maka berkorbanlah. Karena apabila kita sanggup dan tidak mau untuk berkorban, dalam hadis Nabi disebutkan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabana musallana.
Barang siapa yang mampu berkorban dan kemudian dia tidak mau berkorban, maka hendaklah ia tidak mendekati tempat ibadah kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal yang barakah, anak-anak yang soleh dan sholihah, warga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza sundahu wa zama ahzabah wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbikati bi qudsihi. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين، وارضهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يزدكم ولذكر الله أجر أكبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله
sallallahu